Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaannya sehingga di pagi hari ini kita dimampukan kembali untuk memulai segala kegiatan kita. Sebelum kita memulainya, kita akan devotion terlebih dahulu. Olehnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Jikalau Tuhan telah menolong dan menyertai kami dalam istirahat kami masing-masing, sehingga di pagi yang Tuhan mungkinkan bagi kami kembali boleh diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan untuk kembali menikmati berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami melalui perjalanan kami hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, dan kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembacaan akan firman Tuhan, Bapak kembali mengingatkan bahwa pembacaan kita pada hari ini merupakan pembacaan lanjutan dari devotion sebelum kita masuk di dalam libur yang kita jalani beberapa hari ini. Kalau tidak salah, pembacaan kita pada devotion yang lalu itu terambil daripada Kejadian pasalnya yang 29. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kejadian pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kejadian pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Nah, anak-anak silakan boleh mengikuti di rumah masing-masing. Bapak akan bacakan firman Tuhan. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan." Mengandung pula Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub.
Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asyer. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah dudaim. Lalu dibawanyalah kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membukakan kandungan. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Terpujilah nama Tuhan, karena kita dimampukan untuk boleh membaca akan firman Tuhan. Nah, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini yaitu belajar daripada seorang Rahel yang juga merupakan istri daripada Yakub dan juga adik daripada Lea. Nah, kira-kira apa-apa saja yang bisa kita pelajari hari ini mengenai Rahel? Mari kita lihat ya. Yang pertama, ternyata Rahel ini adalah orang yang ingin mendapatkan semuanya, ya. Apa yang di dalam hidupnya ingin semua didapatkan, ya. Jadi karena Rahel ini merupakan orang yang dikasihi sama orang tuanya, ya. Kemudian orang juga senang sama dia, ya. Maka Rahel ini menjadi pusat perhatian daripada semua orang, sehingga apa-apa saja yang dijumpai di dalam hidupnya ingin juga didapatkan oleh Rahel ini. Tapi ada satu kejadian di dalam hidupnya yang dia tidak bisa dapatkan, yaitu dia ingin memiliki anak tetapi tidak bisa memiliki anak, ya. Nah, inilah yang membuat akhirnya Rahel putus asa dan bersedih, ya. Bersedih karena keinginannya tidak tercapai, ya. Karena tadi Rahel ini merupakan orang yang ingin mendapatkan semuanya, ya, atau segalanya dalam hidupnya. Tetapi ada kejadian di dalam hidupnya yang akhirnya membuat dia tidak bisa mendapatkan
ya, yaitu tidak bisa dapat anak, ya. Nah, akhir ini yang membuat dia menjadi putus asa dan tidak berbahagia. Akibatnya sangat buruk bagi Rahel, ya. Nah, dan akhirnya juga dari peristiwa ini, ya, karena Rahel putus asa, akhirnya dia tidak bisa melihat bahwa di dalam kehidupan ini yang dia sudah lakukan, kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan daripada Tuhan, akhirnya tidak bisa dilihat oleh Rahel itu sebagai kebaikan daripada Tuhan, karena ada satu saja kejadian dalam hidupnya yang membuat dia akhirnya melupakan kebaikan Tuhan selama ini, ya. Kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari daripada Rahel, yaitu melakukan apa saja untuk mewujudkan impiannya. Nah, di dalam pembacaan kita tadi ini, ya, ada dua perbuatan, ya, yang dilakukan oleh Rahel dalam mewujudkan impiannya, dan dua-duanya itu merupakan perbuatan yang kurang baik atau perbuatan yang salah, ya. Yang pertama apa? Kira-kira kalau menurut anak-anak? Ya, dalam pembacaan kita yang dilakukan oleh Rahel adalah memberikan hambanya kepada suaminya untuk menjadi istrinya. Agar apa? Agar Rahel ini mendapatkan anak daripada hambanya itu. Loh, kok bisa? Bisa. Karena kenapa? Orang yang memiliki hamba, ya, apa-apa yang dimiliki oleh hamba itu merupakan juga milik daripada tuannya. Sehingga ternyata ketika diberikan kepada Yakub, hambanya ini, ternyata lahir 2 orang anak. Dan dari situ Rahel mendapatkan 2 orang anak, sekalipun itu bukan anak langsung yang dia lahirkan. Nah, ini cara yang kurang baik yang digunakan oleh Rahel. Kemudian cara yang kedua yang digunakan oleh Rahel untuk mewujudkan impiannya, yaitu mengambil buah dudaim. Gila, kok bisa mengambil buah dudaim? Ternyata buah dudaim ini menurut orang dahulu, ya, bisa membuat orang melahirkan anak atau tidak mandul lagi. Wah, kenapa bisa ya buah dudaim ini? Ternyata buah dudaim ini kalau dilihat sepintas lalu, ya, ada miripnya dengan gambar daripada rupa orang. Akarnya ini mirip dengan rupa orang. Nah, kayak bagaimana sih buah dudaim itu? Mari coba kita melihat, ya, buah dudaim itu kayak bagaimana sehingga orang percaya bisa melahirkan dengan makan buah itu, bisa melahirkan anak itu. Coba kita lihat, ya. Oh, ini, ya. Ternyata buah dudaim itu, ya, akar-akarnya nanti tumbuh mirip, ya, mirip dengan menyerupai orang nih rupanya, ya, mirip menyerupai orang, ya. Coba lihat, ya, ini ya, ada tangannya, ya, ini ada tangannya, kemudian ini bagian kepalanya, ini kakinya, ya. Nah, demikian juga dengan ini, ya. Nah, hal-hal ini, ya, yang membuat orang pada zaman dulu berpikiran bahwa dengan memakan buah dudaim maka bisa melahirkan seorang anak karena akarnya sudah berbentuk anak, ya. Jadi kenapa ini menjadi hal yang kurang baik yang dilakukan oleh Rahel? Karena dia percaya kepada hal-hal yang mistis atau hal-hal yang tidak masuk akal. Masa bisa dengan makan buah atau makan ini, ya, buah dudaim ini kita bisa melahirkan seorang anak, ya. Jadi sudah tidak masuk akal lagi apa yang sudah dikerjakan oleh Rahel untuk mewujudkan keinginannya. Karena kenapa? Nah, ini tadilah Bapak bilang bahwa bisa saja hal-hal yang kurang baik yang digunakan untuk bisa mewujudkan impian kita. Nah, ini terjadi pada Rahel. Jadi kalau kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita tidak lagi melihat atau menggunakan cara-cara yang kurang baik untuk mewujudkan impian kita. Kalau kita ingin mewujudkan impian kita, marilah kita berusaha, ya, marilah kita belajar dengan maksimal. Tapi yang penting ingat anak-anak, jangan lupa, ya, untuk minta pertolongan daripada Tuhan, supaya kita juga diberikan, ya, kemampuan untuk bisa mewujudkan
apa yang kita impikan. Dan kiranya apa yang kita impikan itu boleh kita gunakan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, selanjutnya yang kita bisa pelajari daripada Rahel adalah ternyata Rahel akhirnya menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan itu kurang baik ya, sehingga akhirnya Rahel bertobat. Nah, di dalam pembacaan kita tadi di ayatnya yang ke-22 bagaimana Tuhan akhirnya membukakan kandungan daripada Rahel dan akhirnya melahirkan seorang anak yaitu Yusuf ya. Tentunya ini adalah permintaan atau doa daripada Rahel untuk meminta supaya dia bisa memiliki seorang anak. Ini adalah cara yang tepat ya, daripada cara-cara yang sudah digunakan tadi oleh Rahel ya, cara yang kurang baik untuk mewujudkan impiannya. Dan akhirnya ternyata menyadari bahwa apa yang dia kerjakan selama ini untuk mewujudkan impiannya itu adalah cara yang salah. Akhirnya dia berpaling kepada Tuhan, melihat kembali bahwa semuanya itu adalah Tuhan yang atur ya. Tuhan yang atur sehingga anak boleh lahir itu semua atas pimpinan, atas penyertaan daripada Tuhan ya. Dan cara pandang Rahel selama ini juga ternyata salah, bahwa untuk mendapatkan segala sesuatunya itu bisa saja dengan menggunakan atau melakukan hal-hal yang kurang baik ya. Ternyata Rahel bertobat bahwa apa yang dilakukan selama ini salah ya, sehingga dia kembali kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk bisa mewujudkan impiannya. Dia kembali menyadari bahwa apa yang sudah terjadi dalam hidupnya selama ini itu karena Tuhan berkenan kepadanya. Nah, inilah yang boleh kita pelajari daripada seorang Rahel ya. Bagaimana dia di dalam hidupnya ya menggunakan hal-hal yang kurang baik untuk melakukan segala sesuatu untuk mewujudkan impiannya, tetapi ternyata dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu ternyata tidak baik dan akhirnya dia kembali bertobat ya dan kembali kepada Tuhan. Demikian juga kita di dalam kehidupan kita ya, mungkin saja kita sudah jauh daripada Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik ya. Mari kita kembali kepada Tuhan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu tidak baik ya. Nah, dan kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, kita minta pengampunan daripada Tuhan supaya kita dipulihkan kembali sehingga boleh terus mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kiranya impian-impian kita juga boleh terwujud dan boleh tercapai, dan semuanya itu kita gunakan kembali untuk melayani Tuhan ya. Demikianlah devosi kita pada pagi hari ini ya. Kita akan berdoa ya, minta pertolongan Tuhan dalam melakukan segala kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang pemurah, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, jikalau Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami dalam perenungan pembacaan akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami boleh baca dan renungkan akan firman-Mu, belajar daripada seorang Rahel, bisa membuat kami juga untuk belajar menjalani kehidupan ini, untuk terus bergantung di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu ya Bapa, dan kami datang menyerahkan seluruh proses pembelajaran kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami selalu. Kami datang berdoa ya Bapa, buat orang tua kami dalam segala kegiatan aktivitas mereka dan dalam pendampingan bagi kami dalam mendidik juga di rumah. Kiranya Tuhan juga yang akan terus memberikan kekuatan kesehatan kepada orang tua kami. Kami juga berdoa ya Bapa buat Bapak Ibu guru yang mengajar kami secara online. Kiranya Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah devotion kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.